Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di sini. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah Statistika Matematika 2. Dan seperti biasa saya ingatkan terlebih dahulu bahwa ketika menyimak video ini tolong disiapkan alat tulis dan juga PPT yang sudah saya berikan ya, agar nanti apabila ada hal-hal yang penting maka bisa kalian mencatatnya. Terus mengingatkan kembali bahwa nanti di pertemuan ketujuh itu materinya adalah pembahasan soal-soal yang ada di PPT saya ya. Jadi akan saya bahas, kiranya yang sulit akan saya bahas. Nanti tujuannya agar bisa kalian buat sebagai acuan belajar ya untuk menyambut UTS. Demikian. Kita lanjutkan. Yang pertemuan pada hari ini, pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang momen ya. Pada bagian sebelumnya kita ini sudah bisa menghitung nilai harapan yaitu EX dan nilai harapan dari X pangkat 2. Nah, caranya yaitu dikalikan dengan fungsi peluangnya. Kalau untuk yang kontinu, kalau yang diskrit dikalikan dengan peluangnya ya. Dengan kata lain kita hanya dapat menghitung nilai ekspektasi berubah acak X dan pangkatnya itu yang paling tinggi hanya 2 ya. Jadi kita ini yang kemarin-kemarin itu sudah mempelajari bagaimana cara menghitung untuk variabel nilai harapan untuk variabel acak dengan pangkat tertingginya itu hanya sampai 2 saja. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau pangkatnya itu lebih dari 2? Nah, maka di sini didefinisikan sebuah momen ya, itu untuk menghitung X-nya itu pangkatnya lebih dari 2. Momen didefinisikan jika X itu adalah variabel acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K artinya X-nya itu pangkat K ya, dinotasikan mu aksen K itu didefinisikan sebagai berikut yaitu mu aksen K itu sama dengan artinya momen ke K itu sama dengan nilai harapan dari variabel acak X pangkat K itu sendiri. Kita lanjutkan. Untuk diskrit itu apa ya namanya ini? Definisinya seperti ini. Jadi variabelnya dikalikan dengan fungsi peluangnya ya. Bisa 1/2, 1/1/berapa, seperti itu yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Untuk kontinu itu bedanya, kalau ini peluang, kalau ini fungsi distribusi peluangnya ya, fungsi densitasnya. Jadi caranya juga sama sih sebenarnya, hanya dikalikan dengan variabel acak X pangkat K. Ini juga seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini berikut ini diberikan distribusi peluang untuk variabel acak yang diskrit ya ini ya. Untuk X-nya 1 itu peluangnya 1/4 dan begitu juga seterusnya. Suruh menentukan momen ketiga. Jadi caranya yaitu E pangkat X pangkat 3 karena ini adalah momen ketiga. Tinggal dikalikan dengan masing-masing peluangnya yang ada di sini. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita ini langsung loncat sini, coba diperhatikan. X untuk X-nya itu 1, maka X-nya ini 1 pangkat 3. Peluang X1 itu berapa? 1/4. Berarti tinggal dikali 1 pangkat 3-nya tadi kalikan 1/4. Terus untuk X-nya 2, berarti 2 pangkat 3. Peluangnya berapa untuk X sama dengan 2? 1/8. Ya tinggal dikali 1/8 2 pangkat 3-nya. Demikian seterusnya nanti sampai 4. X sama dengan 4 itu 4 pangkat 3 kali peluangnya untuk X sama dengan 4 itu berapa? Setengah dihitung hasilnya ketemu 293/8. Nah, ini kalian hitung sendiri nanti hasil yang sedemikian ini nanti 293/8
4/8. Jadi ini adalah momen ketiga dari variabel acak X-nya ya. Kita lanjutkan. Untuk yang kontinu ya, ini diberikan fungsi distribusi peluang fx sama dengan 2x/3 untuk x-nya itu antara 1 sampai 2 dan bernilai 0 itu untuk yang lainnya ya. Berdasarkan definisi momen diskrit ya, maka tinggal dikalikan ya. Ini x-nya pangkat 3 dikalikan dengan fungsinya ini, diintegralkan gitu saja. Nah, cukup, yuk kita perbesar sedikit. Ini ya. X pangkat 3, jadi x pangkat 3 kali fungsinya tadi adalah dengan batasannya 0 negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Untuk negatif tak hingga sampai 1 kan tadi selain 1 sampai 2 kan 0 kan, ini 0 juga karena lebih dari 2. Nah sekarang fokus kita hanya tinggal menghitung yang ini, kita masukkan, substitusikan fungsinya menjadi 2x/3. Nah, kita kalikan biasa, ini x pangkat 4 kan hasilnya 2/3 x pangkat 4, pangkatnya kita naikkan 1 jadi 5, dikalikan dengan yang bawah, 5 kali 3 15, jadi 2/15 x pangkat 5 dengan batasan, ini batasan ya, ini ya harusnya kurungnya ini di sini, bisa kalian ubah sendiri nanti. Nah, tinggal kita masukkan untuk x yang sama dengan 2 berapa, x nya sama dengan dikurangi x nya sama dengan 1, hasilnya nanti ketemu 62/15. Itu untuk contoh kasus kontinu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Sekarang kita masuk ke momen sekitar rataan ya. Momen sekitar rataan ya. Atau momen sekitar pusat ya. Didefinisikan seperti ini. Nah, X dikurangi mu ya. Mu itu adalah rataan atau nilai harapan ya. Pangkat K. Jadi nanti fungsinya harus dikalikan ini. X dikurangi mu pangkat K. Ini kurang-kurung ya, ini. Kurung lagi. Nah, untuk K sama dengan 0 itu ketemu 1 ya nilainya. Mu 0-nya itu 1, nilai momen sekitar rataan ya. Untuk K-nya sama dengan 0 itu sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1 bisa dihitung sendiri, itu sama dengan 0. Caranya bagaimana? Ya tinggal ini pangkatnya diubah 1. Pangkat 1 kan dia sendiri. Nah, dengan menggunakan aturan variansi dan juga nilai harapan kemarin ya, karena ini adalah konstanta, maka ini bisa keluar ya. Terus tinggal ini EX-nya itu tetap ya. Nah, nilai dari EX ini kemarin kan juga rataan kan. Nah, artinya sama dengan mu, maka mu dikurangi mu sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 2, maka ini pangkat 2. Nah, bentuk seperti ini kemarin sama artinya dengan kita menghitung sebuah variansi. Bisa kalian lihat lagi bentuk seperti ini apakah variansi atau tidak. Ini adalah bentuk variansi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Untuk rataan diskrit ini tadi ini adalah sekitarannya tadi ya, dikalikan peluangnya. Untuk diskrit yang kontinu kalikan fungsi densitasnya. Kita lanjutkan. Dari sini bisa kita dapatkan ini tadi, saya rangkum kembali. Untuk R sama dengan 1, R ini K ya tadi ya, ini saya ambil dari referensi yang berbeda. Ini K, untuk K1 itu sama dengan 1, K1 itu sama dengan 0, K2 adalah variansi ini yang tadi sudah saya tuliskan. Terus ada hubungan antara momen ke R dengan momen sentral ya, momen pusat ya ke R, itu UR sama dengan U aksen R dikurangi kombinasi dari kombinasi 1 dari R ya, dikali mu aksen R dikurangi 1 kali mu. Begitu juga seterusnya sampai sini, sampai terakhir ini adalah mu aksen 0 kali mu pangkat R, seperti itu. Nah, UR ini adalah momen sentral ya, atau momen sekitaran. Oke, dari keadaan tersebut ya, yang keadaan ini tadi bisa kita ambil
tiga hal ini ya. Untuk mu aksen nolnya itu sama dengan 1 dan mu aksen 1 itu sama dengan mu, maka ini diambil dari yang tadi saya rangkumkan tadi, maka diperoleh mu 2 itu adalah mu aksen 2 dikurangi mu pangkat 2 ya. Nah, tinggal ini tadi kan mu 2. Nah, ini ya. Mu 2 nya kan bentuknya seperti ini, karena ini konstanta maka tinggal ini pangkat 2 dikurangi ini pangkat 2. Nah, sementara x nya tadi kan mu aksen 2. Begitu juga seterusnya ya. Ini bisa kalian, caranya mendapatkan ini bagaimana? Caranya ya kalian menghitung dari sini. Misal ini kan UR ya, berarti ini kalau U3 tinggal ini diganti dengan 3 seperti itu. R-nya diganti dengan 3 sampai nah ini yang terakhir U pangkat 3 seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya seperti ini. Kita masuk contohnya kalau masih bingung. Variabel acak X mempunyai fungsi fx itu sama dengan 2x itu jika x-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka kita disuruh mencari AB ini. Nah, 4 momen pertama adalah pangkat EX ya. Itu sama dengan 0 sampai 1. Kenapa 0 tidak negatif tak hingga sampai tak hingga? Karena negatif tak hingga sampai 0 itu adalah 0, lebih dari 1 itu juga sama dengan 0. Maka kita langsung pertama saja ya, jujuk saja menghitung yang antara 0 sampai 1. Kita masukkan fungsinya 2x, ketemu ini, diintegralkan biasa itu untuk U aksen 1. U aksen 2 ketemu ini. Ini pengintegralannya saya serahkan pada kalian. Saya percaya bahwa kalian bisa. Ketemu ini ya. Sudah terjawab untuk pertama ya. Untuk momen ke 4 momen pertama gitu pakai mu aksen ya. Sekarang yang kedua 3 momen sentral ya. Momen persekitarannya yuk berapa ini? Untuk U1 nya dengan definisi tadi maka ketemu 0. U2 nya tadi ketemu variansinya ya. U3 nya itu pakai teorema tadi ya, itu U aksen 3 dikurangi 3 U aksen 2 kok U mu aksen 3 dikurangi 3 mu aksen 2 kali mu. Nah, ini bagaimana caranya? Ini menggunakan binomial tadi loh. Menggunakan teorema yang ini. Nah, ini kan kombinasi dapatnya 3 itu dari ini 3 1 kombinasi 1 dari 3. Jadi kan 3 kali 2 kali 1 per 3 kurangi 2, 3 kurangi 1, 3 kurangi 1 kan 2 ya. Jadi 2 faktorial. Jadi hanya tinggal 3. Kalau ini 2 ya. Seperti itu. Nah, ilmu kombinasinya dipelajari kembali. Nah, itu contohnya. Ini juga sudah selesai ya. Sekarang ada latihan soal ini, coba kalian kerjakan. Tidak usah dikumpulkan. Jika tidak ada yang masih ada yang belum paham bisa ditanyakan pada temannya ya, ataupun saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang ke-6. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 minggu depan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.